Pernahkah kamu membayangkan, di hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupmu, justru orang yang kau cinta pergi menikah dengan sahabatmu sendiri? Itulah yang aku alami saat tunanganku berdiri di pelaminan, bukan denganku, melainkan menggenggam tangan sahabatku yang paling kupercaya. Rasanya seakan seluruh dunia runtuh menimpaku. Sahabatku, tunanganku, menikah di hari yang seharusnya menjadi milikku. Kalau kalian pernah merasa dikhianati atau kehilangan orang terdekat, semoga kalian dikuatkan. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis doa terbaik di kolom komentar. Semoga hidup kita semua selalu dilimpahi kebahagiaan dan dijauhkan dari pengkhianatan sepedih ini. Amin. Kalau boleh memilih, aku ingin melupakan hari Sabtu, 10 Juni. Hari yang seharusnya menjadi momen paling indah dalam hidupku. Hari di mana aku seharusnya berdiri dengan kebaya peach yang kupilih susah payah. Berdiri di samping pria yang sudah bertahun-tahun kucintai. Tapi yang terjadi, aku hanya duduk memeluk kebaya itu sendirian, menatap layar ponsel yang menampilkan senyum dua orang yang telah menghancurkan hatiku sekaligus. Tunanganku dan sahabatku sendiri. Aku Rara, usia 26 tahun. Sejak kecil, hidupku sederhana. Aku dibesarkan di kota kecil yang tenang. Orang tuaku pedagang kecil. Aku bukan anak konglomerat, tapi aku tumbuh dengan impian besar. Mimpiku sederhana saja, sekolah tinggi, bekerja, lalu menikah dengan pria yang kucintai, yang akan menjadi tempat pulangku. Kupikir, asal kita tulus dan sabar, kebahagiaan akan datang pada waktunya. Tapi ternyata, hidup tidak pernah sesederhana itu. Aldi hadir dalam hidupku seperti hujan di musim kemarau. Kami bertemu di kampus. Dia kakak tingkatku di jurusan yang sama. Aku masih ingat pertemuan pertama kami. Aku kesusahan membawa tumpukan buku, dan dia menolongku. Senyumnya menenangkan. Matanya jernih. Sejak saat itu, Aldi selalu muncul di setiap sisi hidupku, seperti bayangan yang setia. Awalnya kami hanya teman. Tapi waktu membuat semuanya berubah. Dia selalu ada untukku. Saat aku jatuh sakit karena kelelahan kuliah sambil kerja paruh waktu, Aldi yang mengantarku ke klinik. Saat aku menangis karena dosen membantai skripsiku, Aldi yang memelukku. Perlahan, rasa itu tumbuh. Aku jatuh cinta padanya, dan rasanya begitu indah. Seolah semesta memang menakdirkan kami bersama. Kami resmi berpacaran di akhir tahun ketiga kuliahku. Hubungan kami bukan hanya tentang bunga dan coklat. Kami tumbuh bersama. Saling mendukung karir. Saling menenangkan di masa sulit. Aku merasa Aldi adalah rumah yang selalu kucari. Tempatku merasa cukup dan aman. 3 tahun lalu, Aldi mengajakku makan malam di sebuah kafe kecil yang kami suka. Dia menatapku dalam, lalu berlutut. Semua orang menoleh. Musik pelan terdengar di latar. Aldi menggenggam tanganku. Rara, maukah kamu jadi teman hidupku selamanya? Aku terisak. Aku mengangguk. Bahkan sebelum sempat berkata, ya. Malam itu, aku merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Keluarganya datang ke rumahku, membawa cincin tunangan. Keluargaku menyambut dengan sukacita. Foto kami berdua dengan cincin di jari manisku memenuhi feed Instagram. Teman-temanku memberi selamat. Semua orang bilang, kami pasangan yang serasi. Aku percaya itu sepenuh hati. Kami sepakat akan melangsungkan lamaran resmi, mengundang keluarga besar. Tanggalnya sudah ditetapkan. Sabtu, 10 Juni. Aku menghitung hari dengan degup jantung kencang.
Setiap malam aku berbaring memejamkan mata, membayangkan momen aku mengenakan kebaya peach lembut, didampingi Aldi yang menatapku penuh cinta. Aku bahkan sudah membeli kain kebaya itu, memilih payet satu-satu. Aku ingin tampil sempurna. Nia, sahabatku sejak SMA, selalu menemaniku. Nia orang yang dulu rela berbagi roti goreng denganku di kantin, karena kami sama-sama kehabisan uang saku. Kami menangis bersama saat sama-sama patah hati. Dia tahu semua rahasiaku. Dia yang paling tahu aku. Aku percaya padanya lebih dari siapapun di dunia. Dia yang selalu berkata, "Ra, Aldi itu jodohmu. Kamu beruntung banget punya dia." Saat aku bilang akan menikah, Nia begitu bersemangat. Dia membantuku memilih kebaya, membantu mengecek vendor make up, bahkan membantu aku menyusun daftar tamu. Aku ingat bagaimana dia memelukku sambil berkata, "Aku akan pastikan hari lamaranmu jadi hari paling bahagia dalam hidupmu." Aku mempercayainya sepenuhnya. Tapi 2 minggu menjelang lamaran, aku mulai merasa ada yang aneh. Nia tiba-tiba sering susah dihubungi. Jika biasanya dia akan menginap di rumahku sambil ngobrol berjam-jam, kini dia selalu bilang sibuk. Kalaupun balas chat, hanya singkat-singkat. Ada rasa curiga yang samar muncul di dadaku, tapi aku menepisnya. Kupikir, mungkin Nia memang benar-benar sedang banyak kerjaan. Sampai malam itu tiba. Malam yang menjadi titik hancurnya semua yang kupercaya. Aldi mengajakku bertemu di kafe tempat dia melamarku dulu. Kafe itu masih sama. Lampu temaram kuning. Musik jazz lembut. Wangi kopi memenuhi udara. Tapi suasana malam itu terasa begitu dingin. Aldi duduk gelisah di depanku. Tangannya gemetar. Aku menatapnya cemas. "Ada apa, Di? Kok mukamu tegang banget?" Aldi tak langsung menjawab. Dia hanya menatapku lama, seolah sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Akhirnya dia menarik napas panjang, menunduk, lalu berbisik pelan. "Rara, aku minta maaf. Aku nggak bisa lanjut lamaran sama kamu." Dunia seolah berhenti. Suara musik jazz tiba-tiba lenyap. Kafe terasa sunyi. Aku hanya bisa menatap Aldi tanpa suara. "Apa maksudmu?" tanyaku. Suaraku gemetar. Aldi tak sanggup menatapku. Dia mengusap wajahnya, lalu berkata dengan suara parau, "Aku jatuh cinta sama orang lain." Jantungku serasa berhenti berdetak. Tanganku langsung gemetar. "Siapa?" tanyaku dengan suara lirih, seakan tak ingin tahu jawabannya. Aldi menunduk lama. Bibirnya bergetar. Dan akhirnya, kalimat yang membuat hidupku runtuh meluncur dari mulutnya. "Nia." Nia? Sahabatku? Yang selama ini menemaniku memilih kebaya? Yang selalu bilang Aldi adalah jodohku? Yang bahkan berjanji akan memastikan hari lamaranku berjalan sempurna? Rasanya aku ingin muntah. Seluruh tubuhku bergetar. Air mata langsung menetes, membasahi pipiku. "Sejak kapan?" tanyaku dengan nada tinggi. Suaraku bergetar. Aldi terdiam cukup lama. Akhirnya dia berbisik. "Setahun terakhir. Semua berawal dari curhat. Lama-lama aku merasa nyaman sama dia. Aku tahu ini salah. Tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Rah, aku sayang sama Nia." Rasanya napas tiba-tiba habis. Aku terisak. "Jadi, selama ini kalian di belakangku? Selama ini kalian pura-pura di depanku?" Aldi menggeleng. "Kami nggak pernah rencanain ini.
Aku juga nggak mau nyakitin kamu. Tapi aku nggak mau hidup bohong. Aku nggak mau nikah sama kamu kalau hati aku ada sama orang lain. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Hujan turun deras. Jalanan basah. Lampu-lampu kota terlihat kabur oleh air mataku. Aku sampai di rumah dengan baju basah kuyup. Mama membukakan pintu. Dia terkejut melihatku yang berantakan. Tapi aku hanya memeluknya erat sambil menangis tanpa suara. Dadaku terasa sesak. Aku bahkan tidak bisa bicara. Keesokan paginya, Nia mengirim pesan. Ra, aku mau ketemu. Aku mau jelasin semuanya. Aku hanya membalas singkat. Di mana? Kami akhirnya sepakat bertemu di taman dekat rumah. Tempat kami sering duduk sambil makan cilok waktu SMA dulu. Siang itu, langit mendung. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun kering berjatuhan di sekitar bangku taman tempatku menunggu. Rasanya jantungku berdetak begitu keras, seolah ingin keluar dari dada. Tak lama kemudian, Nia muncul. Dia mengenakan jaket abu-abu, wajahnya pucat, mata sembab seperti habis menangis semalaman. Saat matanya bertemu dengan mataku, dia langsung menunduk, seolah tak sanggup menahan beban rasa bersalah yang begitu besar. Aku hanya diam menatapnya. Ada banyak kata yang ingin kuteriakkan, tapi bibirku keluh. Nia mendekat perlahan, suaranya bergetar saat berbicara. Ra, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku minta maaf. Sungguh, aku nggak pernah mau ini semua terjadi. Suaranya pecah di ujung kalimat. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Aku mendengus. Rasanya pahit sekali mendengar permintaan maaf darinya. Kenapa? Nia? Kenapa harus dia? Dari semua laki-laki di dunia, kenapa kamu harus jatuh cinta sama Aldi? Kamu tahu betapa aku mencintai dia. Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Orang-orang di taman menoleh, tapi aku tak peduli. Nia menangis makin keras. Aku nggak tahu. Ra, awalnya aku cuma teman curhat. Aldi sering cerita soal kamu, soal masalah kalian. Lama-lama, aku merasa nyaman. Aku benci diriku sendiri karena jatuh cinta sama tunangan sahabatku. Aku berusaha menjauh, tapi Aldi yang malah makin deketin aku. Jadi, selama ini kamu pura-pura bahagia? Pura-pura mendukung aku padahal kalian diam-diam saling jatuh cinta di belakangku. Tanyaku, nyaris berteriak. Suaraku serak. Dadaku sesak sekali. Nia hanya mengangguk pelan, terisak tanpa suara. Aku menatapnya dengan rasa muak yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku, Nia. Aku jijik sama kamu, kataku tajam. Air matanya makin deras mengalir. Aku bisa lihat wajahnya benar-benar hancur, tapi rasa sakitku terlalu dalam untuk merasa iba. Aku rela mundur kalau Aldi mau balik sama kamu. Ra, sungguh. Aku mau pergi jauh. Aku mau berhenti komunikasi sama dia. Aku nggak mau kehilangan kamu, katanya terbata. Tapi aku hanya menggeleng. Suaraku gemetar. Percuma. Dia sudah bilang dia nggak mau hidup pura-pura. Dia sayang sama kamu. Apa gunanya aku mempertahankan orang yang hatinya bukan buat aku lagi? Nia hanya menangis makin keras. Aku berdiri, menatapnya terakhir kali. Selamat ya, Nia. Kamu berhasil menghancurkan persahabatan kita, sekaligus menghancurkan hidupku, kataku pelan.
Lalu aku berjalan pergi, meninggalkannya di bangku taman, terisak sendirian. Hari-hari setelah itu, rasanya seperti berjalan di dalam kabut. Aku hanya seperti robot. Bangun, bekerja, pulang. Aku menghindari semua orang. Aku tak mau menjawab pertanyaan tentang Aldi, tentang lamaran, tentang kebaya peach yang sudah kubeli. Bahkan mamaku pun tak sanggup bertanya lagi, karena tiap kali membicarakan Aldi, aku akan menangis sejadi-jadinya. Hari Sabtu, 10 Juni, akhirnya tiba. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagiaku. Tapi aku hanya duduk di kamar, memeluk kebaya peach yang kini hanya menjadi kain tak berguna. Aku mencium kain itu. Harumnya masih baru, wangi softener. Tapi tiap kali mencium wangi itu, dadaku seperti diremas. Karena aku tahu, kebaya ini tak akan pernah kupakai. Aku menatap layar ponsel. Mataku sembab. Air mata tak berhenti mengalir. Notifikasi Instagram terus berdenting. Foto-foto Aldi dan Nia beredar cepat. Aku melihat Nia mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya pucat tapi memaksakan senyum. Aldi berdiri di sampingnya, mengenakan batik biru gelap. Mereka tersenyum di depan backdrop bertuliskan, "Selamat lamaran Niash Aldi." Hatiku seolah dicabik. Nafasku sesak. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Aku melempar ponsel ke kasur. Aku memeluk lutut. Terisak tanpa suara. Aku tak pernah merasa seterpuruk ini dalam hidupku. Tunanganku, sahabatku, menikah. Dan semua orang seolah merayakan kebahagiaan mereka. Sementara aku sendiri menahan luka yang tak bisa kulukiskan. Setelah lamaran itu, gosip cepat sekali berembus. Banyak yang bertanya kenapa bukan aku yang dilamar Aldi. Ada yang bilang aku terlalu keras kepala. Ada yang bilang aku terlalu sibuk bekerja, terlalu cerewet, terlalu menuntut. Padahal mereka tak pernah tahu kebenarannya. Tak ada yang tahu betapa hancurnya aku. 2 bulan kemudian, Aldi dan Nia menikah. Aku tidak diundang, dan aku pun tak mau diundang. Bahkan jika mereka datang memohon, aku tak akan pernah sanggup berdiri di pernikahan mereka. Aku memilih pergi ke luar kota. Aku resign dari pekerjaanku, hanya supaya tak perlu lagi mendengar nama Aldi atau Nia. Di kota baru, aku menyewa kamar kecil. Aku memulai pekerjaan baru. Aku mencoba membangun hidupku dari nol. Tapi setiap malam, aku tetap menangis di balik bantal. Ingat bagaimana dulu Aldi menatapku seolah aku adalah dunianya. Ingat bagaimana dulu Nia memelukku sambil bilang aku sahabat terbaiknya. Kadang aku menatap cermin, bertanya-tanya, apa kurangku? Apa salahku sampai aku harus kehilangan 2 orang yang kucintai sekaligus? Apakah aku terlalu keras? Apakah aku kurang cantik? Pikiran itu berkecamuk di kepalaku, membuatku hampir gila. Mama sering menelponku. Suaranya selalu lembut. "Ra, jangan salahkan dirimu. Kalau dia memang jodohmu, dia nggak akan pernah pergi. Kalau dia pergi, berarti Tuhan menyiapkan yang lebih baik." Aku hanya menangis mendengarnya. Aku ingin percaya kata Mama, tapi luka di hatiku masih terlalu menganga. Hari-hari berjalan pelan. Aku mulai mencoba menyibukkan diri. Aku ikut kelas memasak, kursus bahasa asing, apa saja supaya pikiranku tak selalu tertuju pada Aldi dan Nia. Tapi setiap kali malam tiba, sepi selalu datang menghantamku, membisikkan semua kenangan yang ingin kulupakan.
Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, aku melihat foto Nia di Instagram. Dia sedang menggendong bayi kecil. Wajah Nia tampak bahagia, meski sedikit lelah. Aldi berdiri di sampingnya, tersenyum. Anaknya lucu sekali. Lucu, sekaligus menyesakan. Karena bayi itu adalah simbol cinta mereka. Cinta yang dulu seharusnya menjadi milikku. Aku menangis lama sekali setelah melihat foto itu. Bukan karena aku masih berharap pada Aldi, tapi karena aku merasa hidupku begitu hampa. Seolah Tuhan mengambil semua kebahagiaan yang pernah kumiliki. Perlahan aku belajar memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku sadar, dendam hanya membuat lukaku semakin dalam. Dan aku lelah berdarah terus-menerus. Aku mulai belajar mencintai diriku sendiri. Belajar tersenyum lagi. Belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Meskipun jujur, setiap kali aku melihat orang lain menikah, hatiku masih terasa ngilu. Karena aku tahu, mimpiku menikah dengan Aldi sudah mati. Kadang aku masih berharap bisa bangun suatu pagi dan mendapati semua ini hanya mimpi buruk. Bahwa aku masih tunangan Aldi. Bahwa Nia masih sahabatku yang setia. Tapi setiap pagi aku bangun, kenyataan tetap sama. Aku sendirian. Aku mulai menulis di jurnal. Aku tulis semua rasa sakitku, semua amarahku. Aku menulis betapa sakitnya kehilangan bukan hanya kekasih, tapi juga sahabat. Karena bagiku, kehilangan Nia justru lebih menghancurkan dibanding kehilangan Aldi. Aku mulai memahami, tidak semua yang kita anggap milik kita akan tetap bersama kita selamanya. Kadang Tuhan mengambil sesuatu, supaya kita belajar melepaskan. Supaya kita lebih kuat. Meskipun rasanya kejam sekali. Suatu malam, aku berdiri di balkon kos, memandang lampu kota berkelap-kelip. Angin malam meniup rambutku. Aku menatap bintang-bintang. Dan untuk pertama kalinya, aku berbisik dalam hati, aku akan baik-baik saja. Aku harus baik-baik saja. Aku percaya, luka sebesar apapun, pada akhirnya akan sembuh. Walau meninggalkan bekas. Dan mungkin suatu hari, aku akan tersenyum saat mengingat Aldi dan Nia. Bukan karena aku sudah lupa, tapi karena aku sudah ikhlas. Aku masih percaya pada cinta. Tapi kali ini, aku tak akan lagi menyerahkan seluruh hatiku sebelum yakin dia benar-benar layak. Aku tak mau lagi mencintai seseorang yang diam-diam mencintai orang lain. Aku berdoa setiap malam, bukan lagi agar Aldi kembali, tapi agar aku menemukan laki-laki yang tulus, yang mencintaiku tanpa ragu, yang tak akan pernah membuatku merasa tidak cukup. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa suatu hari nanti, aku akan memakai kebaya peach itu. Bukan untuk Aldi, bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku layak bahagia, aku layak dicintai, dan aku layak punya akhir cerita yang lebih indah.